Masih banyak ya orang-orang simpatisan Israel dan Amerika yang masih denial kalau Israel itu kena parah dari Iran juga. Lihat aja footage-footage-nya di sini. Aku kasih tahu kalian, mungkin kalian baru mampir ke sini ya. Aku kasih tahu kalian kenapa aku bisa dapat ini semuanya. Ada di beberapa episode-episode sebelumnya. Nah, situasi berbanding terbalik dengan Iran. Kalau di Israel agak kacau, terus tiap sirine datang mereka berbondong-bondong keluar masuk bunker. Bahkan ada beberapa video yang menunjukkan bahwa mereka sudah pasang tenda di basement, di tempat-tempat parkir. Mereka sekarang tinggal di situ, warga-warga Israel. Karena apa? Karena nggak kebagian bunker. Nah, lihat ini sama bedanya sama yang di Iran. Kalau mereka masih bisa nyantai, bahkan ada pemuda-pemuda PPI yang, weh enak banget belanja ini buat buka puasa. Nah, masih banyak juga. Ini sumber barat dari CNN yang kemudian reporternya masuk ke area Iran dan kehidupan normal-normal aja masih. Walaupun nih ya memang di bomber Amerika, bombernya Israel, bolak-balik. Tapi ini nanti kita bahas ya, kenapa kok bisa seperti ini. Sebenarnya mungkin ini adalah bagian dari strategi, teman-teman. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat disayangkan sekali, karena Israel dan Amerika itu di tanggal 6 setelah pagi hari tadi, mungkin sekitar jam 8, jam 9 waktu Indonesia ya, ini menyerang berbagai kompleks umum, fasilitas-fasilitas umum. Pertama adalah sekolah ada footage-nya. Bahkan yang pertama, di hari pertama serangan itu sekolah khusus anak-anak kecil wanita. Nah, kemudian sekarang menyerang sekolah lagi, kemudian menyerang stadion dan 33 fasilitas umum yang lainnya. Ini sengaja apa enggak? Iya, kalian lihat sendiri aja videonya. Kemudian juga hari ini, maksudnya tadi malam ya, itu kan hari Jumat ya, kita bisa lihat penampakan sholat Jumat di Iran seperti apa. Aku jadi mikir, kalau seumpamanya kita yang dalam posisi seperti itu, apakah kita masih berani berkumpul dengan jumlah sebanyak ini? Ini kalau mau disikat satu lokasi kelar berapa ribu orang ini? Waduh, astagfirullahaladzim. Pemberani, aku fix itu pemberani. Dan aku banyak mau cerita apa yang ada di balik sholat Jumat ini dan prediksi-prediksi ke depannya, karena pergerakan udah mulai masif sekali. Inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Teman-teman, tadi ya, aku kan bahas tentang sholat Jumat ya. Ternyata di salah satu masjid di Teheran hari ini, ibu kota Iran, ditangkap 5 orang. 5 orang siapa itu yang ditangkap? Itu adalah agen-agen yang terafiliasi lagi-lagi dengan CIA dan Mossad. Banyak banget yang dikulik ya harusnya kalau mau menangkap agen-agen seperti ini, karena mereka pasti menyimpan banyak informasi-informasi rahasia. Nah, ini juga menandakan berhasilnya salah satu operasi kontra intelijen dari MOIS atau VEVAK yang kemarin aku bahas di konten sebelumnya. Jago kan ternyata intelnya Iran ya, karena mereka ternyata bukan ditengarai, ini disebut oleh CIA, disebut oleh Langley CIA bahwa VEVAK dari Iran ini punya sel-sel di seluruh negara, di semua benua. Jadi tinggal dibangunin aja. Kalian lihat aja dari mana kita bisa mendapatkan footage-footage seperti ini kalau nggak disebar oleh para agen VEVAK itu. Wah, ini suatu hal yang sangat menarik sekali, teman-teman. VEVAK ini juga mengontrol keadaan yang ada di dalam, karena kita tahu bareng-bareng ya teman-teman, kalau negara Iran ini sebelum diserang sama Amerika dan Israel, ini merupakan sasaran propaganda. Disebut apa biasanya? Disebut rezim yang merepresi masyarakatnya, kemudian disebut katanya wanita nggak boleh sekolah, katanya wanita nggak boleh pakai pakaian bebas, harus bercadar dan lain sebagainya. No, sekali lagi no. Ini aku kasih kalian satu video di mana satu orang liberal di Iran, kalian bisa lihat dari pakaiannya. Dia bahkan nggak mengenakan tudung. Tudung itu bukan jilbab ya,
cuman tudung gitu doang loh. Dia nggak mengenakan itu sama sekali, tapi dia ikut bersedih atas kematian almarhum syahid insya Allah Ayatollah Ali Khamenei. Nah, ini menandakan bahwa ini pimpinan yang benar-benar dicintai rakyat. Ini bukan negara-negara seperti yang lain. Iran ini beda. Mereka negara yang diembargo selama 40 tahun, berkonflik dengan Irak selama 8 tahun, tapi masih kuat, masih tetap berdiri. Nah, seperti itu. Indonesia sih harusnya nyontoh sih. Apalagi, waduh, ya udahlah, nanti aku bahas di di episode yang lainnya aja. Kemudian propaganda-propaganda tersebut juga diarahkan kepada senjata-senjata pemusnah. Amerika ini kan tepat sebelum menyerang, itu kan lagi melakukan perundingan. Ya, tentu saja di hari ini Iran udah nggak mau berunding lagi. Ini ya namanya perang ya. Kalau aku beberapa kali sebut menang atau kalah, yang namanya perang itu nggak ada menang kalah kalau menurut wisdomku. Karena menang jadi abu, kalah jadi arang, sama aja. Ya tapi ya nggak apa-apa, memang harus ada yang nge-challenge Amerika ini biar nggak seenak-enaknya. Sedangkan chance-nya Amerika, kesempatannya, peluang Amerika untuk memenangkan perang di daerah ini, di Iran ini semakin menipis, tiap hari semakin menipis. Bukan karena apa-apa kok teman-teman, kita ambil statistik aja. Kita ambil statistik, contohnya ya, Amerika ini kan sering perang ya, di tahun 2000-an sering perang ya. Ingat nggak kalian, di tahun 2001, sewaktu Amerika menginvasi Afghanistan dengan dalih Al-Qaeda, kemudian nyariin Taliban kan. Akhirnya karena kemampuan finansialnya Amerika ini rontok, akhirnya di tahun 2021 pasukannya pulang semua, mundur semua. Ini sebenarnya kepentingannya apa kan juga masih tanda tanya. Apa Al-Qaedanya seperti apa? Apa yang ancamannya terhadap Amerika? Apakah masih terhubung dengan 9/11 9/11 yang kemarin yang tidak terbukti, bahkan teori konspirasinya banyak beredar? Nah, memang seperti itu. Kemudian di tahun 2021, setelah Amerika kembali lagi ke negaranya, coba tebak siapa yang kembali memimpin di Afgan? Ya betul, Taliban. Sampai hari ini masih Taliban. Jadi yang kemarin katanya diusir-usir, akhirnya apa? Akhirnya balik lagi kan. Itu baru Taliban yang semi milisi. Apalagi yang imamah seperti itu. Ini sistem yang sangat susah sekali diganti sama Amerika. Jadi yang pertama adalah propaganda tentang Ayatollah Ali Khamenei dan kehidupan masyarakat Iran di rezim ini ternyata nggak bener, ternyata masih ternyata masih bener-bener dicintai kan sama rakyatnya. Justru yang nggak dicintai sama rakyatnya, yang kemarin mau disuruh jadi presiden, Reza Pahlavi itu, sama Kurdistan, sama Kurdi Iran aja ditolak kok, gara-gara ini orang kalau cari muka kebangetan. Next. Sekarang kita mau menyoroti BOP, di mana negeri Konoha tergabung di dalamnya dan akhirnya nggak jadi keluar kan di hari ini. Ya udah, lihat aja dulu sebagai ladang ikhtiar untuk menyelamatkan Palestina, which is Palestina nggak ada di situ, yang ada di situ Amerika sama Israel. Oke. Jadi Amerika ya, penggagas BOP setelah Amerika keluar dari PBB. Penggagas BOP adalah Amerika yang kemudian merekrut negara-negara yang lain, disuruh setor $1 billion lagi. Nah, kemudian mereka ini, Amerika ini ya, dalam 2 dekade ini, tahun 2000-an sampai tahun 2020-an sekarang inilah, ini adalah salah satu negara yang paling sering perang. Warmonger jadi penggagas Board of Peace. Ini sangat kontradiksi sekali, kontradiktifnya jauh sekali teman-teman. Nah, coba tebak di mana aja. Tadi aku udah sebutin ya, Afghanistan yang pertama, kemudian di Irak, kemudian di Venezuela yang kemarin baru terakhir, walaupun itu cepet banget. Ya kemudian yang terakhir ini Iran ini. Jadi ini, waduh, ini warmonger ini negara yang paling sering perang, tapi atas nama demokrasi dan atas nama perdamaian. Kalian lihat ya, katanya mau membebaskan rezim, membebaskan masyarakat Iran dari rezim. Caranya gitu, dibom-bomin masyarakat sipil yang seperti itu. Waduh, nggak masuk akal itu teman-teman. Nah, ini juga yang mengakibatkan Amerika sedang dalam posisi sulit, karena Amerika ini mulai ditinggalkan sekutu-sekutunya.
Kan di episode sebelumnya aku udah cerita tentang sekutu-sekutu Amerika yang di Timur Tengah ya, mulai dari Arab Saudi, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan lain sebagainya. Ini masyarakatnya udah mulai bergejolak ini teman-teman, nyuruh Amerika pergi dari situ. Negaranya akhirnya diem aja, nggak bantu Amerika. Dan aku ulang lagi, bukan cuma itu, ternyata negara-negara NATO ini menganggap, mungkin ya, ini anggapanku secara pribadi, mungkin mulai menganggap Amerika sebagai ancaman. Contohnya, Spanyol nolak. Spanyol bener-bener nolak negaranya dipakai pangkalan militer oleh Amerika. Inggris pun ya formalitas lah, akhirnya nggak mau bantu Amerika juga kan. Itu bukan perangnya Inggris, itu perangnya Israel. Ngapain bantuin Israel? Nah, kemudian belum lagi ya kemarin ya, wah ini heboh banget. Ini pernyataan terbuka dari Trump. Si orang sinting satu itu disebut bahwa dia akan mengambil Greenland. Waduh, kayak semaunya sendiri, nggak ada yang bisa nge-challenge dia. Gila, kalau seperti ini semau-maunya sendiri, apa jadinya dunia? Emang dunia punyanya Amerika sama Israel. Negara-negara yang lain cuman dianggap, kalau nggak setuju, aku sikat kamu. Kalau nggak setuju, aku sikat kamu. Oke. Next, kalau bukan hari ini, bukan negara kalian, mungkin saja next bisa jadi negara kalian yang kemudian disasar. Gimana kalau nanti tahu-tahu kejadian sama kita, amit-amit. Tapi ya kita perlu berwaspada lah. Nah, Donald Trump ini sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali oleh CIA, berkali-kali diingatkan, dan akhirnya muncul kan banyak former CIA men yang kemarin banyak dipecat sebenarnya. Banyak pekerja Departemen Pertahanan Amerika yang kemudian dipecat, yang spesialis Timur Tengah. Bahkan USAID ini juga, waduh, diacak-acak sama Donald Trump. Akhirnya diganti oleh Kementerian Perang. Waduh, satu-satunya negara yang punya Kementerian Perang. Kementeriannya aja nggak ada damai-damainya, tapi nggak gas Board of Peace. Yang lainnya kan defense, pertahanan. Ini perang, gila ini. Ya, inilah karena Trump nggak nurut sama CIA. Perhitungannya semuanya kacau. Emang nggak sesuai sama perkiraannya dia. Jadi ini adalah battle yang bisa dimenangkan, tapi war-nya, udah pasti, aku nggak boleh memastikan ya, astagfirullahaladzim, nggak boleh memastikan. Tapi ya paling nggak boncos lah Amerika. Tekanan dalam negeri, tekanan luar negeri habis ini akan sangat melonjak di Amerika. Bahkan aku sebenarnya berharap sih Konoha ini juga ikut nge-repress gitu loh. Paling nggak ngomong apa gitu kayak menyarankan apa gitu kayak, kalau nggak berani mengutuk, menyarankan aja kira-kira seperti apa, menyarankan untuk Iran kah, untuk Amerika kah? Karena kalau untuk Israel, kita nggak punya hubungan diplomatik ya sama Israel. Nah, seperti itu. Wah, ini ada satu hal yang seru sekali teman-teman. Sembari kita lihat-lihat footage yang, wah, ya mungkin ada yang seneng, mungkin ada yang enggak, tapi ya memang beginilah kondisi yang ada di sana. Menteri Luar Negeri Iran saat diwawancarai, yaitu Abbas Araghchi, ini kan ditanyain kan, gimana pendapat Anda tentang rencana invasi darat Amerika dan Israel? Tahu nggak jawabannya Abbas Araghchi? Dia cuman senyum sama "we wait for them". Kita udah nungguin mereka nih, sama senyum. Wah, ini PD-nya minta ampun, tapi kalau aku bilang, Amerika nggak ini sih, Amerika nggak bakalan main langsung ke situ. Israel jauh, gimana mereka mau ngedeploy pasukan daratnya ke situ? Susah juga. Amerika ada pangkalan militernya yang ya udah hancur lah sebenarnya ya. Banyak banget sumber-sumber dari pakar intelijen dan pakar militer Amerika sendiri yang bilang sebenarnya yang pangkalan-pangkalan Amerika ini udah hancur. Namun ini juga menjadi ancaman buat Iran. Karena apa? Hari ini tanggal 6 tadi dikabarkan bahwa Kurdistan, milisi-milisi Kurdi ini yang ada di Iran, ini di Irak, yang ada di Irak ini membeli 50 unit Land Cruiser dalam sehari barengan. Siapa yang familiar dengan Land Cruiser? Ini adalah kendaraan yang cocok dipakai untuk gerilya di gurun, battle di gurun. Ini adalah kendaraan yang sangat cocok sekali dimodifikasi dan dimounting beberapa alat-alat tempur. Nah, seperti itu. Waduh, ini berarti duitnya dari mana dan kenapa harus hari ini banget? Oke, ini mungkin saja mereka bakalan dijadikan proksi oleh Amerika dan Israel. Sangat mungkin sekali, sangat-sangat mungkin sekali. Nah, kemudian
sebenarnya di Irak setelah Kurdistan itu tadi suku-suku Kurdi itu beli 50% 50 unit Land Cruiser, ini ternyata malamnya ada pertempuran dari mana? Di Mosul di Irak. Pertempuran antara milisi Islam tentunya itu nyerang pangkalannya Amerika, bahkan sampai 2 helikopter Apache yang terekam kamera ini diterbangkan ke sana. Ini kayaknya skalanya udah mulai bahaya, karena kalau nggak bakalan dideploy Apache. Helikopter Apache itu soalnya khusus buat gitu-gituan, misi-misi penyelamatan. Nah, seperti itu. Hari ini juga ada fresh rotation, pergantian pasukan yang di pangkalan-pangkalan militer Amerika. Kalian bisa lihat lah mukanya prajurit-prajurit itu dan mukanya orang tua mereka ini kayak nggak rela gitu. Anak-anaknya disuruh bertarung, disuruh bertempur, bukan buat negaranya, bukan buat mereka, tapi buat Israel. Ya siapa sih yang rela? Kalau aku sih juga nggak rela. Mungkin simpatisan Israel ada yang mau ikut bertempur di sana. Silakan. Aku tungguin sih. Nah, seperti itu. Kalau ada kabarnya aku salut sama kalian. Tapi kalau cuman ngomong di medsos doang, nah, seperti itu kira-kira. Kalaupun kemudian pertempuran di darat ini terjadi, invasi darat ini terjadi, Amerika dan Israel harus ngitung ulang sih sebenarnya. Karena kemampuan darat, ini yang tercatat doang ya, kemampuan daratnya antara Israel ya sekali lagi bukan Amerika, Israel dan Iran ini 11-12, bahkan Iran itu memiliki jumlah tank lebih banyak. Oke, ini bukan soal persenjataan, ini soal the man behind the gun yang yang mengoperasikannya harus pinter. Kalau kalian anggap orang-orang Israel itu pinter-pinter, tunggu dulu. Orang Iran ini, rata-rata penduduknya, itu terpintar nomor 4 di dunia. Ya Allah, kapan Konoha bisa kayak gitu? Jadi kalau rata-rata IQ-nya orang-orang Iran ini ya karena pendidikannya seperti itu sih, bagus banget sistem pendidikannya. Rata-rata IQ-nya mereka itu 106 sampai 108. 104 lah batas bawahnya. Nah, ini kan udah gimana ya? Ini kan udah mendekati superior Wajar aja kalau teknologinya cepat, kemudian perkembangannya kenceng, di embargo mereka masih bisa muter duit ya. Alhamdulillah karena ada minyaknya juga kan, teman-teman. Indonesia loh punya banyak sumber daya, tapi malah dikasihin sama nggak tahu lah seperti itu. Tapi Iran ini ternyata yang tercatat dan yang nggak tercatat kemampuannya ini lebih banyak yang nggak tercatat. Buktinya banyak surprise, kejutan-kejutan di beberapa hari setelah nambah lagi, katanya disikat, dihancurin, ternyata surprise teman-teman. Nah, seperti itu kemampuan daratnya. Oke, ini gawat buat dunia, bukan cuma buat Iran, ini buat dunia. Amerika kemarin mulai uji coba misil Doomsday ya. Misil Doomsday ini, waduh, ICBM juga, ballistic missile juga, hulu ledaknya itu 1 ton lebih ya, 1 ton lebih. Aduh, ngeri banget lah. Ini bisa setingkat Fatboy dan Little Man. Aku nggak bakalan jelasin itu apa. Kalian pasti udah tahu itu apa. Nah, jangan salah, ya kemarin yang ada gempa bumi di Iran 4,3 magnitudonya dalam skala Richter, itu juga terjadi di Nevada. Persis 4,3 dalam skala Richter, seperti itu. Nah, ini kan terindikasi ada percobaan mungkin ya, percobaan nuklir. Hal itu juga yang mengakibatkan Rusia sudah panas kan pasukan mereka dan alat-alat mereka. Ini kan udah panas di Ukraina, udah pernah dipakai di Ukraina dan lain sebagainya, dites-tesin. Korea Utara, teman-teman. Korea Utara mulai manas-manasin mesin-mesin tempurnya. Dan kita nggak tahu Cina seperti apa. Karena sekarang ya ada beberapa kapal di Cina yang merapat. Itu kalau seumpamanya kena kesenggol dikit aja, udah retaliate, pasti meluncurkan balik, serang balik pasti seperti itu. Nah, itu bahayanya yang mungkin nggak disadari ya sama Amerika di hari ini. Ini juga yang nggak disadari sama Amerika di hari ini. Kita tahu sendiri ya, penutupan Selat Hormuz itu bikin harga-harga bergejolak di mana-mana termasuk
di negara kita. Para emir di sana yang berbisnis, kita tahu ya, emir-emir Arab itu kaya-kaya. Bahkan ada yang bangun tol kan di sini, Muhammad bin Zayed. Coba tebak, raja mana? Muhammad bin Zayed. Nah, ini mulai gerah. Ini kalau nggak salah di Dubai dan Bahrain ya. Ini ada yang bilang dalam rapat-rapat para emir itu, ini bilangnya, ini bahasa aku ya, nggak seperti ini exactly. Tapi bilangnya seperti ini. Siapa itu Amerika dan Israel? Berani-beraninya mereka kok bisa merasa punya hak buat bikin kekisruhan di regional ini, di Jazirah Arab ini. Kok berani-beraninya mereka seperti itu? Emangnya mereka siapa? Nah, ini yang ngomong-ngomong seperti itu, kalau apa namanya dikumpulkan duitnya ya, ini orang-orang kaya loh, emir-emir kaya loh. Oh iya, di Indonesia ini ada lembaga Islam yang salah satu yang terkaya di dunia, mungkin bisa mengguncang ekonomi Amerika. Coba tebak mana? Muhammadiyah, teman-teman. Yes, aku salut buat teman-teman Muhammadiyah. Nah, akhirnya aku harus memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan, mungkin lebih cepat, mungkin di hari ini ya, di tanggal 7 pagi, mungkin udah ada pasukan darat yang masuk. Mereka kemarin aja mereka udah masuk kok. Udah dicegah sama pasukan-pasukan Iran. Karena pasukan-pasukan Iran ini, waduh, ternyata, propaganda Barat nggak bener lah teman-teman. Aku masih lihat kok, jenderal-jenderalnya masih memimpin, kolonel-kolonelnya masih memimpin dengan baik dan benar. Nah, kita juga harus notice senjata-senjata dan kekuatannya Iran ini ternyata cukup mind-blowing. Cukup untuk mengimbangi, bahkan kalau prediksiku malah mengungguli kalau cuman Israel aja teman-teman. Cuman ya firepower-nya Amerika ngeri sih. Aku akuin itu. Cuman untuk memenangkan di Iran nanti dulu. Kita bakalan tetap update. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.